إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimanallah wa iyyakum. Kita hidup di sebuah zaman. Kita hidup di sebuah zaman yang mana di zaman kita ini satu sifat sulit kita temui. Ada satu sifat yang sudah menjadi sifat yang langka kita temui di zaman ini. Sifat apakah itu? Yaitu sifat kejujuran. Sulit bagi kita untuk menemukan orang-orang yang mereka benar-benar jujur dalam setiap tindakan di dalam kehidupannya. Siapapun kita, berapapun usia kita, apapun posisi kita, jabatan kita di masyarakat, semuanya berpotensi jatuh ke dalam ketidakjujuran. Itu realita yang sangat kita prihatinkan. Semua orang di antara kita, mereka terbiasa untuk mengatakan sesuatu yang tidak jujur. Siapapun mereka. Kita lihat ketidakjujuran ini bahkan sudah mulai terbiasa menjadi budaya semenjak sebagian kita masih berada di usia anak-anak. Kita melihat bagaimana ketidakjujuran itu menyebar di kalangan anak-anak kita. Banyak di antara anak-anak kita, mereka mengatakan mengerjakan padahal tidak mengerjakan. Sebagiannya mengatakan tidak mengerjakan padahal dia mengerjakan. Sebagiannya mengatakan tidak mengambil padahal mengambil. Banyak di antara anak-anak kita, mereka terjatuh ke dalam ketidakjujuran dalam rangka untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Banyak di antara anak-anak kita, mereka terjatuh ke dalam ketidakjujuran karena ingin terbebas dari hukuman misalnya. Itu terjadi di anak-anak kita. Karena sudah terbiasa ketidakjujuran itu dimulai dari masa anak-anak. Maka sulit bagi sebagian besar kita untuk hilang dari sifat ini. Karena itulah bagaimana kita lihat ketika sebagian besar kita menjadi dewasa, tumbuh dalam ketidakjujuran. Ketika menjadi suami,
banyak tidak jujur terhadap istrinya. Sebaliknya seorang istri banyak tidak jujur terhadap suaminya. Seorang anak tidak jujur kepada bapaknya, sebaliknya bapak juga sering tidak jujur kepada anaknya. Kita juga melihat bagaimana para pedagang kita. Ketidakjujuran seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa bagi pedagang kita. Mereka mengatakan menjual barang 1 kilo, ternyata setelah ditimbang tidak memenuhi takaran. Betapa banyak di antara pedagang kita menampakkan barang-barangnya yang bagus, namun setelah dibawa ke rumah, di dalamnya berisi barang-barang yang sangat jelek. Ini di antara bentuk ketidakjujuran. Itu pun ternyata sangat terbiasa. Ketidakjujuran ini terjadi di kalangan pejabat-pejabat negeri ini. Karena sudah terbiasa dari jenjang usia dini, ketidakjujuran ini membudaya. Banyak di antara kita tumbuh dengan bimbingan ketidakjujuran. Maka ketika dia menjadi orang besar, apa senjata utamanya? Tidak jujur. Ditambah lagi, ketidakjujuran ini begitu mudah dilakukan oleh sebagian besar kita. Mengapa? Karena kita hidup di zaman ketidakjujuran itu sangat mudah untuk disembunyikan. Banyak di antara kita dengan silat lidahnya, dengan pandainya dia berretorika, dengan pandainya dia menyembunyikan fakta-fakta. Ketidakjujuran itu tidak terlihat orang lain. Bahkan sebagian besar kita karena ketidakjujurannya, dengan kepandaiannya dia dalam memutar balik fakta, disebabkan ketidakjujuran, kebenaran seolah-olah menjadi sebuah keburukan, dan keburukan seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Itu realita yang terjadi di zaman kita. Tidak bisa kita pungkiri lagi. Namun ingat, seorang muslim adalah seseorang yang mempunyai keyakinan bahwa apapun bentuknya yang namanya ketidakjujuran pasti akan mendatangkan kemurkaan Allah. Entah itu lambat ataupun cepat. Entah itu dia dapatkan di dunia atau nanti pasti dia akan mendapatkannya di dalam negeri akhirat. Karena itu kita sebagai seorang muslim, kita harus yakin. Kita harus yakin bahwasanya apapun bentuk ketidakjujuran, meskipun terkadang menimbulkan keuntungan-keuntungan yang luar biasa di dalam kehidupan dunia kita, kita harus yakin bahwasanya ketidakjujuran akan menghilangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ketidakjujuran akan menghilangkan ketenangan dalam hidup kita. Betapapun banyaknya dunia yang kita peroleh, kalau kita memperoleh dengan ketidakjujuran, pasti keberkahan itu akan hilang, ketenangan itu akan hilang dalam hidup kita. Ditambah lagi, mungkin banyak di antara kita, ketika dia berbuat tidak jujur di dunia, dia bisa selamat. Namun ingat, keselamatan dia di dunia dari ketidakjujurannya itu bersifat hanya sementara. Ketidakjujuran itu pasti akan terbongkar nanti ketika dia datang ke negeri akhirat. Karena pengadilan dunia mungkin tidak akan mendeteksi ketidakjujuran seseorang, namun itu tidak berlaku bagi pengadilan di akhirat. Karena di akhirat nanti, sebagaimana Allah gambarkan, akan datang suatu hari di mana berbicara itu bukan menjadi monopoli mulut saja. Semua anggota badan kita yang dahulu ketika di dunia digunakan untuk hal-hal yang berisi keharaman,
nanti di akhirat akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi atas maksiat yang kita lakukan tersebut. Tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, bahkan kulit kita pun akan berbicara di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan apa-apa yang telah kita lakukan di dunia. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami. Kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa-apa yang mereka dahulu perbuat di dunia. Yakin bahwasanya ketidakjujuran itu mungkin bisa selamat di dunia, tapi tidak akan selamat nanti di akhirat. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi, di akhirat akan dibuat berbicara semua anggota tubuh kita. Dan orang-orang yang dia melakukan banyak ketidakjujuran akan terheran-heran. Dia merasa bingung bagaimana seluruh anggota badannya bisa berbicara. Maka dia protes. Dia protes kepada anggota badannya. Ini sebagaimana yang Allah gambarkan. Mereka mengatakan kepada kulitnya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata, mereka protes terhadap kulit-kulit mereka. Mengapa engkau menjadi saksi atas perbuatan kami? Bahkan kulit itu akan memberikan saksi atas apa yang kita lakukan di dunia. Apa jawaban kulit? Kulit menjawab, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang maha mampu untuk membuat segala sesuatu bisa berbicara, telah membuat kami berbicara. Ingat, ketidakjujuran apapun konsekuensinya, meskipun berupa keuntungan-keuntungan yang besar di dunia kita harus yakin itu adalah penghilang dari keberkahan hidup kita, penghilang dari ketenangan kita, dan penghilang dari kebahagiaan kita di dunia, terlebih-lebih kebahagiaan kita yang abadi di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana kita paparkan pada khutbah yang pertama, menjadi pelajaran. Hendaknya kita sebagai seorang muslim, apapun risikonya, kita harus menjaga kejujuran kita. Meskipun kita hidup di mana kejujuran itu terkadang menimbulkan kerugian yang besar di dunia kita. Kita hidup di antara orang-orang yang tidak jujur, maka ketika kita menjaga kejujuran kita, terkadang kita tertindas. Namun kita harus yakin bahwasanya apapun konsekuensinya, kejujuran itu akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, membawa ketenangan dalam kehidupan kita, membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Namun ingat bahwasanya kejujuran dan lawannya adalah ketidakjujuran itu tidak akan menjadi sifat seseorang kecuali karena dia telah terbiasa. Tidaklah seseorang itu senantiasa berbuat tidak jujur karena dia senantiasa membiasakan ketidakjujuran itu dalam kehidupannya. Sebaliknya,
Tidaklah sifat jujur itu melekat pada seseorang kecuali karena dia membiasakan dirinya untuk selalu jujur apapun konsekuensi dari dunia yang dia dapatkan. Dan inilah yang tersirat dari pesan baginda Nabi SAW ketika beliau mewanti-wanti kita untuk senantiasa jujur. Bahwa jujur itu adalah hasil dari kebiasaan. Beliau mengatakan, alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah. Wa ma yazallu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi shadiqan. Dan tidaklah seseorang itu senantiasa berkata jujur, kemudian dia membiasakan kejujuran dalam kehidupannya, pastilah dia akan tertulis di sisi Allah menjadi orang yang jujur. Jadi kejujuran itu membutuhkan kebiasaan. Dan sebaliknya, Nabi SAW mewanti-wanti kita agar kita menjauhi sifat lawan dari kejujuran, kebohongan. Wa iyyakum wal kadhiba, kalian harus berhati-hati, kalian harus jauhi kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan seseorang kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengantarkan seseorang ke neraka. Wa may yazalu ar-rajulu yakdibu wa taharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhiba, dan tidaklah seseorang itu berkata bohong kemudian membiasakan kebohongan dalam kehidupannya kecuali pasti dia akan ditulis di sisi Allah menjadi orang yang suka berbohong. Jadi kejujuran itu adalah hasil dari usaha sebagaimana kebohongan. Banyak di antara kita terbiasa berbohong karena dia mendapatkan nikmat ketika berbohong. Dia lanjutkan lagi, dia lanjutkan lagi. Akhirnya dia menjadi pembohong. Begitu juga seorang yang jujur. Karena kejujurannya dia mendapatkan ketenangan dalam hatinya, maka dia akan kembali jujur. Mendapatkan ketenangan lagi, dia akan kembali jujur lagi. Dan begitulah. Maka tidak ada kata terlambat bagi kita semuanya. Mari kita membiasakan diri kita untuk senantiasa berkata jujur dalam setiap kondisi kita, apapun konsekuensinya. Karena kita yakin bahwasanya kejujuran itu adalah sumber keberkahan, dan keberkahan itu adalah sumber kebahagiaan. Semoga Allah mudahkan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.